Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat, shaimin dan shaimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kelemahan ini adalah saat kedua di bulan suci Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah, jam perlu sami bisa mengawali segala saidgat di rumah kini dengan solat subuh berjamaah, zikir, doa, kemudian makin mengikuti kegiatan pengajian subuh Ramadan yang mudah-mudahan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam catatan amal ibadah, yang mudah-mudahan dengan sebab pegawai klema bahkan linyaur yang kedatang makin ini menjadi sebab Allah ia tambahan-tambahan nikmat. Allah pelihara dari segala macam bentuk bala, wabah, corona, dan Nabi pun saya menyebabkan yang belum sami mungkin merasa rugi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam kelema pertama sawi sampun sampean mengenai keistimewaan bulan suci Ramadan, kelebihan-kelebihan syarat pada bulan Ramadan, dan makin ini sebagai kelanjutan dari pembahasan sawi adalah mengenai keutamaan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, sehingga ada kesinambungan antara keutamaan bulan kanci keutamaan ibadah semoga di bulan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyanter izin lebih tentang kangen umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Di antara bukti Allah lebih cinta terperangan yang belum sampai ini selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan keutamaan-keutamaan, diberikan kelebihan-kelebihan dalam menjalankan ibadah, dan kelebihan-kelebihan yang didapatkan dari ibadah ini arah satu tentuan isi tau, arah satu tentuan isi waktu. Karena tempat, maka ibadah ini menjadi utama. Karena waktu, ibadah ini pun menjadi utama. Adapun contoh, karena tempat ibadah ini menjadi utama adalah bisa menjalankan ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, kemudian masjid seluruh sarahibul dunia. Entah seibadah di Masjidil Haram, Allah ya lipat gandakan keutamaan perbandingan 100.000 kali lipat bila dibandingkan dengan selainnya. Sekali ibadah di Masjid Nabawi
kelebihan dibandingkan kanjeng masjid salainan 1000 kali lipat. Ibadah sekali di Masjid Aqsa di Palestina kelebihan dibandingkan kanjeng masjid salainan 500 kali lipat. Walaupun ibadah yang sama, tetapi karena berbeda tempat, maka keutamaannya pun menjadi berbeda. Nah, lagu niki dia butuh modal, butuh paspor, butuh visa, berat. Nah, adapun ibadah yang dilakukan memiliki keutamaan karena sebab waktu. Berarti mbimbi tahu kisah penting berdait kecil waktu. Maka kita akan mendapatkan keutamaan. Di antaranya adalah ibadah pada bulan Ramadan. Ibadah pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ya lipat gandakan pahala. Di antaranya manit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lah yudha'af. Seluruh amal bani Adam, seluruh amal manusia sang mukmin tentu adalah lahu, miliknya, baginya. Yudha'af, yang akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha, yang satu kebajikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai kepada 700 kali lipat. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa je manik Allah aku epin menaku insyaallah. Yakin aku lemak ia bin balasan. Saya yang akan memberikan dia balasan. Nah, kalimat wa ana ajzi bihi, aku ya bin pahala lemak, niki menunjukkan atas pahala ibadah puasa niki rahasia. Dan kerahasiaan dari rahasia niki adalah terlipat gandaan kepada jumlah pahala yang tidak terhingga. Nah, niki di antara keutamaan ibadah disebabkan oleh waktu bulan Ramadan. Maka seperti sahabat sampian dalam kesempatan klaim sawal liwat, seorang mukmin yang kais, seorang mukmin yang berakal akan selalu menekan hawa nafsu untuk tidak berbuat semaunya hawa nafsu, melainkan yang geret nafsu niki untuk selalu berbuat tentang hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Dan di bulan Ramadan, contoh dari segi waktu ibadah niki utama adalah keutamaan Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar niki terjadi semalam dalam setahun dan terjadi di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun manikan, mun contohan, mun pekuat untuk jangan sampai terlewati dengan kesempatan Lailatul Qadar. Walaupun dari segi kepastian waktu Nabi mun rahasian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanik taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Itu anti jaga Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir Ramadan. Dalam keterangan hadis riwayat salainan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersempit
dari 10 malam niki kepada tanggal-tanggal atau malam-malam witir, mulai dari tanggal 21, 23, 25, 27 dan 28. Niki itu harus lebih untuk tahari, untuk lebih terawasi, terjaga. Dan niki tidak ada lain maksud Rasulullah SAW menikah adalah dalam rangka bisa bertemu dengan waktu fadilah. Ibadah mursalakuan niki bertepatan dengan waktu yang penuh dengan keutamaan, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala cerita Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar niki lebih utama daripada 1000 bulan. Hadirin rahimakumullah, di bulan niki kita perlu meridu amal, meridu pegawaian sholat. Baik amal niki berkaitan dengan amal hubungan tiap belum sampai dengan Allah, ataukah amal niki berupa hubungan sosial, hubungan sesama manusia. Mulai elisa paling kocen yang kedatang semampu gawe, sa paling kocen eli amal sosial, insyaallah mampu dia gawe. Di antaranya adalah berkata dengan perkataan yang menyenangkan. Andin berbicara kepada orang lain, andin tak berucap kepada orang lain, maka perkataan dan ucapan kita niki adalah menyejukkan, tidak mengandung di dalamnya provokasi, tidak mengandung di dalamnya kebencian. Bahkan ukuran dindik kalimat ucapan niki adalah lago. Lago niki adalah kalimat-kalimat tidak mengatakan faedah, sehingga menjadi indikasi dari kehebatan iman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermakna. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bermanik, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan faedah. Di antaranya adalah perkataan. Kemudian di antara amal sosial rendah saat gawe, maksud yang rendah niki adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang akan menyakitkan orang lewat di jalan. Kokeh dui, kokeh batu, nyapu ukurannya agar lorong pemandangan bersih sehat, maka niki adalah ibadah amal sosial. Maka lawannya adalah sebaliknya, din sholat, din bagus Islam seseorang lamun justru nia pekare-arek doro di tengah langan, beringge-ringge lisidin rorong menadik pempang, menadik daun. Tentu niki adalah bertentangan dengan ciri kebaikan Islam seseorang. Termasuk diantaranya melakukan hal-hal yang mengganggu, yang menyebabkan dengan lain terganggu. Maka ini adalah lawan dari kebaikan Islam seseorang. Mau apa lagi malik dalam bulan ini, tahun tak ya berinfak, bersedekah, memberi, menolong dengan kepeng benar, dengan beras, dengan kanduk, dengan napi juga, bahkan kombo napi juga saya tekadu berbuka. Maka niki adalah termasuk amal sosial yang utama di bulan suci Ramadan ini. Dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menceritaan Nabi SAW bahwa kana Rasulullah SAW bersama Aisyah ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan.
Nabi dengan paling pasul di dunia. Niki pengakuan Aisyah. Nabi paling pasul. Wa ajwada ma yakun fi Ramadan. Mutan paling pasul malik di sini Nabi pada bulan suci Ramadan. Dalam lafaz hadis yang sama keibaratan dengan karrihil mursalah. Kepasun Nabi, kemensang iman Nabi bebe marak ukuran deduru satepelai isi angin barat. Terlewas dengan begitu kencang. Kemensang iman bebe pada bulan suci Ramadan. Kenapa Nabi melakukan ini semua? Kesempatan mumpung berada di bulan utama, bulan suci Ramadan. Nah, adapun yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah peningkatan amal berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasa amal berkaitan dengan Allah niki lebih mensang. Tidak begitu membutuhkan pengorbanan materi. Paling hanya butuh perjuangan. Perjuangan melawan godaan setan, perjuangan melawan malas, dan perjuangan melawan godaan-godaan batul. Untuk mengisi waktu bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah mahbah, hubungan kita dengan Allah. Mulai dari banyak berzikir, beristighfar, membaca Quran, doa, marasawah liwat, sholat fardu dengan berjamaah, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, dan ibadah-ibadah sama mampu gawe. Maka mumpung berdaya dengan bulan Ramadan, bulan fadilah, bulan di dalamnya ibadah yang terdiutamakan, maka manfaatkan kesempatan untuk tidak bermalas-malas, untuk melakukan hubungan erat, hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih ringan karena hanya membutuhkan keinginan, butuh semangat. Nah, maka di antara yang mendukung untuk bisa semangat dalam dua ibadah ini adalah batur, kancan bergaul. Lamun batur kancan bergaul ini adalah dengan saling kita bisa mengajak untuk berbuat kebaikan, baik dalam sifat sosial atau batur sak genem sapacu ibadah, iraat ibadah. Maka niki adalah di antara pendukung penolong untuk bisa memanfaatkan waktu fadilah niki dengan sebaik-baiknya. Alhasil jemaah sekalian, nikmat yang tidak terhingga Allah icanin dan belum sami, yaitu umur bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sehat walafiat, aman, maka niki adalah nikmat yang harus kita sikapi dengan syukur. Dan syukru ilallah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala niki dengan bentuk peningkatan iman, peningkatan ilmu agama, peningkatan amal, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka insyaallah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua begitu keluar dari bulan Ramadan suci, mones manis dari segala dosa dan kesalahan karena keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih niki yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.